يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratul Mukarramun, para asatidz, para hujjaj, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT, ketua RW, alhamdulillah ketua RW 32 Bapak Nandar Yatman hadir pada pagi hari ini, dan seluruh mungkin ketua RT, nggak tahu nih RT ada yang hadir kan ya. RT Diki belum dilantik beliau. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, selalu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena yang namanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi kita semua, baik yang laki maupun perempuan. Thalabul ilmi fardhatun fil mahdi ilal lahdi. Jadi nuntut ilmu itu wajib hukumnya, baik kita baru keluar sampai nanti kita masuk ke liang lahat. Maka alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua duduk berkumpul, bermuzakarah, bermuajahah di Masjid Asy-Syuhada ini, tentu dalam rangka menggugurkan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yakni kewajiban untuk thalabul ilmi. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama mari sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya yang selalu diberikan kepada kita sebagai hamba-Nya. Salawat dan salam semoga tercurahkan atas junjungan yang mulia Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini materi kita tentang salat berjamaah berkenaan dengan syarat-syarat imam. Alhamdulillah di Masjid Asy-Syuhada ini telah tersusun jadwal imam yang begitu rapi. Tentu ini menjadi salah satu semangat bagi kita, sebagai ucapan syukur pula kita kepada Allah, karena alhamdulillah Masjid Asy-Syuhada ini insyaallah tidak akan pernah kekosongan imam. Namun pada pagi hari ini juga kita akan mencoba untuk membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan imam, menjadi salah satu pembelajaran untuk kita bersama. Kalau misalkan kita punya kekurangan, karena tidak ada manusia yang sempurna, manusia adalah tempat salah dan lupa, maka inilah tugas kita bersama untuk saling mengingatkan. Maka pada pagi hari ini sama-sama kita mengingatkan diri kita, diri saya pribadi dan kita semua, karena dalam perjalanan kehidupan pasti tidak akan pernah selalu mulus. Maka untuk itu berkenaan dengan syarat imam ini atau tentang salat berjamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang salat berjamaah, as-salatul jama'atu khairun min salatil fardhi.
Jadi ada redaksi yang menggunakan fadhi make huruf dha di akhir, ada redaksi khairum min salatil fardi, jadi make dha bukan do. Kalau fardi berarti salat fardu, tapi ini fardi make dha. Jadi fardi, makanya fardi itu artinya sendiri. Ya, fadhi juga artinya sendiri. Karena di dalam salat berjamaah itu ada tingkatan derajat yang diberikan Allah kepada yang melaksanakan salat berjamaah itu sebanyak 27 derajat. Nah, tentu karena ganjaran 27 derajat ini sangatlah besar, Allah berikan tidak hanya kepada seorang imam, Allah tidak hanya berikan kepada yang belakang imam, tapi semua Allah akan berikan kepada semua yang ikut dalam sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah ini termasuk sholat kolektif. Ya, kenapa saya katakan kolektif? Kita sholat di sini 30 orang. Saya yakin seorang imam pun gak akan mulus ingatannya, keusuhannya kepada Allah dari takbir sampai salam. Pasti sempat melenceng, benar kan? Jujur aja nih, ini kan kita imam semua nih. Ketika Allahu Akbar mungkin ingat kita kepada Allah, masuk bacaan doa iftitah, masuk doa baca suratul Fatihah, udah mulai loh ingat kepada kesana kemari. Nah, ketika imam ingat kepada takbir, maka satu, ya maka ketika imam ingat ini seluruh jamaah pun akan dihitung ingat kepada Allah. Nanti ketika ruku, si yang di belakang imam ingat, ya yang lain mungkin enggak. Nah, sehingga nanti inilah dicatat semua yang akan kebagian. Makanya disebutkan kolektif. Jadi kalau satu ingat ini Allah, ingat ketika takbir, ingat ketika baca Fatihah, ingat kepada ruku, terus digabungkan semua ingatan tersebut, maka disitulah semua peserta sholat jamaah dari imam sampai kepada makmum akan mendapatkan 27 derajat. Makanya kalau kata kiai yang di Cikuda, mana heran kalau lagi sholat berjamaah, saya lupa nama kiainya, ya, kalau lagi sholat berjamaah walaupun sambil ngelamun jangan ragu, 27 derajat dapat, karena kolektif. Inilah hebatnya sholat berjamaah. Bapak-bapak kalau ada yang sholat yang sholat sendiri itu misal susah untuk khusyuk, ada keraguan-raguan, lawanlah keraguan itu dengan sholat berjamaah, ya. Jadi jangan ada kekhawatiran dalam sholat berjamaah. Maka pada pagi hari ini setiap orang sholat berjamaah ada imam, pasti ada makmum. Pengertian imam menurut ilmu fikih itu ada dua. Ada imam sholat, berarti sholat berjamaah yang di depan namanya imam sholat, maka kita panggil juga imam. Yang kedua ada yang disebut imam, itu adalah orang yang dituakan, orang yang dipercaya untuk memberikan fatwa-fatwa, ya, termasuk dalam mengkaji hukum dan seterusnya. Kayak contoh Imam Syafi'i, Imam Hambali dan seterusnya. Itu juga termasuk definisi imam. Ya, pada pagi hari ini kita akan fokus kepada imam sholat. Syarat imam sholat kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, ya, ini syarat secara umum. Nah, syarat secara umum ini hampir semua imam 4 mazhab sama. Secara umum, satu, Islam, kedua, laki-laki, ketiga, memiliki bacaan yang bagus, keempat, tidak dalam posisi makmum, lalu yang kelima, suci dari 2 hadas. Ini syarat secara umum, ya. Kalau kita katakan syarat kecakapan khusus, syarat kecakapan umum. Jadi sama halnya misal di RT
RW 32 misalnya, kayak contoh kemarin Pak Nanda Riyadman masuk menjadi calon RW, pasti syarat utamanya adalah warga RW 32 kan itu. Ini syarat umumnya. Nah, tapi di balik persyaratan umum pasti ada persyaratan secara khusus. Ya. Kalau udah warga RW 32 ini syarat secara umum berarti semua orang boleh mencalonkan. Tadi secara imam pun semua orang laki-laki boleh menjadi imam. Selama dia Islam, sama dia suci dari hadas, selama dia bisa baca Al-Quran boleh menjadi imam. Kan itu, ini secara umum. Nah, tapi ada syarat secara khusus yang tadi saya katakan kalau kita contohkan di RW, di 9 RW, 9 RT, pada ada syarat secara khusus. Satu, paling enggak dia punya wawasan, paling enggak kan gitu. Terus, nah begitu juga halnya dalam imam. Kalau udah memenuhi syarat secara umum, maka ada syarat secara khusus. Syarat secara khusus ada pendapat Imam Al-Ghazali, ada pendapat Imam Hanafi, ada pendapat Imam Maliki, ada pendapat Imam Hambali, ada pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ya, jadi mazhab pada 4, tapi di sini ditambah pendapat Imam Hambali. Pertama, Imam Ghazali. Imam Ghazali menambahkan ya syarat khusus di luar daripada syarat umum tadi. Di luar syarat umum tadi adalah satu, seorang imam harus mampu menenteramkan makmumnya. Maka dikias bahasa menenteramkan makmum, satu, seorang imam harus memiliki tartil yang baik. Tartil dalam artian mulai dari makharijul huruf bacaannya, bacaan ayat-ayat Al-Quran, termasuk dari lagam atau nada, ya, irama bacaan. Ya, makanya kalau kita lihat ada seleksi imam di masjid-masjid besar, pasti ada persyaratan ini. Ya, paling nggak hafal 5 juz, kemudian suaranya enak, kemudian iramanya ketika memimpin imam itu pun enak, sehingga jamaah ini tenteram. Ya, makmumnya enak. Yang harusnya tadi sholat pengen buru-buru, akhirnya walaupun lama anteng. Nah, ini ya, ini menurut Imam Al-Ghazali. Yang ditekan di sini paling utama adalah bacaan Al-Quran, ya, yakni fasihnya. Ya, fasih dalam bacaan Al-Quran di situ meliputi ilmu tajwid, makharijul huruf dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, setelah dia mampu menenteramkan menenteramkan makmumnya dengan tartil yang baik, bacaan yang baik, irama yang enak dan seterusnya. Kemudian yang kedua, seorang imam punya kebijakan. Apa kebijakannya? Ketika dia setelah membaca Al-Fatihah, imam selesai membaca suratul Fatihah, kemudian makmum waladhdallin. Nah, kemudian kan amin. Nah, dalam proses amin ini pun ya, nanti bapak-bapak boleh cari di Bulughul Maram, ya, kitab hadis. Dan menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i berdasarkan hadis di situ bahwa seorang imam ketika waladhdallin ada jedah antara dhalin ke amin minimal dengan bacaan subhanallah. Makanya kalau di luar sering dengar Rabbik firli kata imam kan, baru amin. Nah, ini adalah jedah untuk pemisah antara kalimat Fatihah dengan amin. Jadi amin ini enggak masuk dalam suratul Fatihah. Jadi ada jedah. Nah, setelah jedah itu Rabbik firli, imam amin, makmum baru mengikuti imam. Nah, ini disebut dengan aminnya para malaikat. Jadi di situ berbarengan tuh antara imam dan makmum. Jadi jangan saling kejar. Kadang-kadang makmum duluan, ini waladhdallin, nggak ada jeda, langsung amin kata makmum. Imamnya nyusul, telat, karena imam memberikan jeda, makmumnya nggak mau dikasih jeda. Nah, ini yang salah.
Bukannya apakah sholatnya nggak sah, tetap sah, permasalahan cuman tidak mendapatkan aminnya para malaikat. Karena kalau orang itu sholat berbarengan aminnya imam dengan makmum, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ada jedah di situ. Jadi ulama sepakat jangan sampai amin ini masuk menjadi orang nganggap bagian dari suratul Fatihah. Makanya dikasih jedah minimal bacaan subhanallah atau rabbikfirli yang sering kita dengar di luar. Ya, jadi jangan kita ini kok ada baca rabbikfirli untuk apa? Nah, itu adalah memberikan jedah, pemisah antara waladhdallin dan kata aminnya. Ya. Nah, di sini Imam Al-Ghazali mengatakan yang kedua, setelah seorang imam waladhdallin kemudian makmumnya amin. Nah, di situ seorang imam masih diberikan kebijakan diam sebentar, jangan langsung masuk ke surat. Boleh. Untuk apa? Kebijakannya untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kepada makmum selesaikan dulu bacaan suratul Fatihah. Ya, ini kebijakan menurut Imam Al-Ghazali. Kalau kita nggak pakai ini gimana? Sah, boleh. Cuman ini kita bicara Imam Al-Ghazali dulu. Jadi nanti makmumnya selesai baca Fatihah, imam baca surat, jadi makmum ini fokus ya mendengarkan bacaan imam. Ya, jadi ketika ada salah dan seterusnya imam, paling nggak makmum ini fokus. Tapi kalau berbarengan makmum baca Fatihah, imam baca surat, ini kadang-kadang kalau ada salah kan nggak ini, ya. Jadi makmumnya karena masih fokus dalam bacaan suratul Fatihah, ya. Ya intinya mau pakai yang mana ya monggo. Ini baru pendapat Imam Al-Ghazali. Nah, disinilah imam itu dituntut untuk bijak, untuk bijaksana. Nah, ini menurut Imam Al-Ghazali syarat kecakapan khususnya atau syarat secara khusus di luar yang tadi yang 5 ya. Kemudian menurut Abu Hanifah atau Imam Hanafi ya, Imam Hanafi ini adalah guru Imam Asy-Syafi'i. Beliau tinggal di Mekah ya. Imam Hanafi tinggal di Mekah. Kemudian beliau Imam Asy-Syafi'i berguru kepada Imam Hanafi, dan disitulah Imam Hanafi termasuk salah satu imam yang bijak. Makanya kalau kita lihat dalam pendapat 4 mazhab, biasanya pasti diawali dengan pendapat Imam Hanafi. Kenapa saya katakan pendapat yang bijak, imam yang bijak? Beliau mengatakan kepada muridnya, wahai murid-muridku, kalau kalian bertemu di luar sana dengan orang-orang yang mengikuti Imam Maliki, jangan pernah kau kedepankan pendapatku. Nah, ini kata Imam Hanafi, ikuti pendapat Imam Maliki. Jadi Imam Maliki tinggal di Madinah, Hijaz. Jadi kalau ada murid Imam Hanafi datang ke Madinah, nah di situ pendapat yang dipakai adalah pendapat Imam Maliki. Imam Hanafi mengatakan jangan pernah mengedepankan pendapatku, tapi harus mengikuti pendapat yang ada di situ. Ini bijaknya. Ya, jadi kalau misal nih sederhananya di sini Imam Hanafi mengatakan oh sholat itu harus pakai baca doa iftitah misal nih, salah satu ini contoh sederhana aja. Ya. Kemudian di Imam Maliki tidak pakai, maka silahkan kau ikuti Imam Maliki, jangan ngikuti saya. Nah, jadi begitu nanti sama. Ya, nah inilah yang membuat mereka itu selalu harmonis. Walaupun pendapat boleh berbeda, tapi keharmonisan tetap terjaga. Nah, makanya Imam Hanafi dituakan. Nah, kalau pendapat Imam Hanafi, pertama seorang imam itu harus memiliki bacaan yang Al-Quran yang baik. Kemudian yang kedua, dia harus memiliki tingkatan ibadah atau tingkat ketaatan yang luar biasa, ya maksudnya di atas rata-rata ya. Kemudian dia harus memiliki nasab atau keturunan yang baik
kemudian dia harus memiliki suara yang baik, yang enak, kemudian dia juga harus memiliki pakaian yang bersih, kemudian dia harus memiliki sifat wara. Nah, ini pendapat Imam Hanafi. Tapi semua kalau ingin nanti diingat bahwa bacaan Al-Quran baik ini semua ada, ya, semua ada. Nah, bahasa-bahasa atau kata-kata ini memiliki pengkiasan yang luar biasa dalam ilmu fikih. Contoh, memiliki pakaian yang bersih. Kenapa pakaian bersih disebut? Ya, karena di sini akan terlihat seseorang paham, memahami enggak tentang ilmu-ilmu Islam, terutama ilmu fikih yang berkaitan dengan pakaian. Karena banyak nanti orang mengatakan, oh pakaian yang kita pakai itu adalah suci, tapi tidak pernah kita tahu hal-hal yang mengakibatkan pakaian kita tidak suci. Ya, contoh, oh kita kencing sembarangan pakai kain, ya, akhirnya ada percikan nempel, nah kan gitu. Nah, kemudian kita katakan, oh ini boleh dipakai, padahal ketika pakaian kita tidak suci kita gunakan untuk sholat, apalagi menjadi seorang imam, ini tuntutannya besar. Ya, kenapa saya katakan tuntutannya besar? Karena resikonya ada makmum yang harus kita tanggung. Ya. Nah, jadi dalam semua syarat-syarat khusus ini yang harus sekali lagi harus kita ingat adalah bacaan Al-Quran yang fasih. Ya. Kemudian masuk di pendapat Imam Hambali. Ya, Imam Hambali cuma menambahkan. Apa tambahan Imam Hambali? Untuk orang menjadi seorang imam utamakan sultan. Maksudnya sultan utamakan pemimpin yang ada di situ. Kan gitu. Nah, di sini ada Pak RW dengan bacaannya bagus, utamakan. Ya, bahasa sultan tadi kan umum, pemimpin dari segi mana, dari segi apapun, yang penting pemimpin. Kemudian wakilnya ke bawahnya. Ya, kemudian yang ketiga adalah imam masjid. Kalau Masjidil Haram kan punya imam tetap dan orang-orang yang membantunya. Ini dia prioritas. Nah, tambahannya itu aja, yang lainnya sama. Ya, ini menurut Imam Hambali. Ya, yang lain sama, di situ ada bacaan Al-Quran dan seterusnya. Bahkan Imam Hambali mengatakan yang prioritas satu, kalau dari segi bacaan Al-Quran, dia bacaan Al-Qurannya bagus, termasuk dia memahami syarat-syarat sholat. Nah, nanti kalau orang ini tidak ada Al-Qurannya bagus, tapi dia nggak ngerti rukun sholat, syarat sholat misal, paling enggak yang diambil Imam Hambali bacaannya bagus dulu, ya kan? Nah, nanti turun lagi, semakin diperkendor oleh Imam Hambali. Ya, kalaupun tidak ada orang juga, orang ini ada tapi nggak, Al-Qurannya kurang bagus, tapi dia mengerti sholat, itu yang diprioritas. Ya gitu, kalau nggak ada pilihan itu maksudnya. Jadi ada ke bawah itu nanti lah. Nanti setelah ini kita bahas lah, kalau misal tingkatan orang ini nggak ada terus dan seterusnya. Ya. Nah, jadi menambahkan kalau Imam Hambali tadi itu adalah sultan, wakilnya termasuk para imam-imam tetap, terutama imam Masjidil Haram, imam masjid-masjid yang memang sudah ditetapkan. Ya. Kemudian yang keempat, menurut Imam Maliki. Ya, menurut Imam Maliki juga sama. Ya, syarat khusus seseorang imam itu juga sama dengan pendapat Imam Hanafi. Ya, di situ tetap adalah bacaan Al-Quran yang diprioritas. Ya, bacaan Al-Quran yang diprioritas, kemudian baru nanti kayak sifat waro, dia punya keturunan bagus, keturunan yang baik, kemudian dia punya pakaian yang bersih dan seterusnya, itu sama. Kemudian kalau menurut Imam Asy-Syafi'i menambahkan, kalau tadi Imam Hambali menambahkan itu, Imam Syafi'i menambahkan yang diprioritas menjadi seorang imam, satu, orang yang punya hafalan Al-Qur'annya lebih banyak. Ini tambahannya.
Ya, jadi misalnya ada orang hafal 1 juz, ini ada yang 2 juz, 3 juz, maka yang diprioritas yang hafalannya lebih banyak. Kemudian yang kedua, orang yang mengerti ilmu-ilmu atau hukum-hukum Islam. Di sini yang ditekankan itu ada ilmu fikih. Ya, karena ini berkaitan dengan ibadah. Nah, para murid dari Imam Asy-Syafi'i menambahkan sama dengan di Abu Hanifah tadi atau Imam Hanafi. Di situ ada waro, dia tingkat ibadahnya terus ya, dan termasuk pakaian dan seterusnya. Jadi ini murid Imam Syafi'i menambahkan itu. Nah, dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa seorang imam yang paling utama, syarat utama dituntutnya adalah memiliki tartil Al-Qur'an yang baik. Ya, tartil Al-Qur'an yang baik. Tartil di sini dari segi tajwidnya. Karena membaca Al-Qur'an dengan bertajwid hukumnya fardu ain. Ya, sekali lagi, membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid atau dengan bertajwid hukumnya fardu ain. Menuntut ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Ya, jadi ada perbedaan. Tapi baca dituntut fardu ain, nuntutnya dihukumkan fardu kifayah. Nah, lantas bagaimana saya mau baca Al-Quran tapi saya belum bisa tajwidnya? Kalau gitu saya nggak baca Al-Quran. Bukan itu pengertiannya. Baca Al-Quran belum mampu, belum bisa menguasai ilmu tajwid, belum punya tahsin yang baik, bukan berarti kita harus tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi silahkan baca Al-Quran, cuman harus ada itikat untuk belajar. Jadi ada pendamping, ya, ada yang ngajarin. Oh, kita praktik di rumah, silakan. Cuman status saya dalam status belajar. Seperti itu. Ya, sama halnya nih, kita pengen bawa mobil, ya, tapi belum bisa, pasti kan masalah, takut terjadi apa-apa. Maka ditulislah di belakangnya belajar, berarti ada pendamping. Ya, nah. Jadi siapapun nanti seorang imam dituntut untuk memiliki tartil yang terbaik. Ini adalah syarat utama. Tujuannya adalah salah satunya menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan makna dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ada syarat atau rukun utama sholat itu adalah suratul Fatihah. Jadi ini kalau Imam Asy-Syafi'i udah tidak ada toleransi. Kalau Imam Syafi'i dalam rukun utama sholat itu beliau mengatakan Fatihah adalah rukun utama sholat. Fatihahnya rusak, sholatnya rusak. Fatihahnya benar, sholatnya benar. Jadi dilihat dari Fatihah. Ya, makanya dulu waktu saya pesantren saya punya teman, alhamdulillah, padahal dia udah senior. Nah, terkadang karena bacaan Al-Qurannya lagi lurus bagus banget, tapi terkadang-kadang sempat di error, salahnya cuma sedikit ketika ghairil mag, jadi go-nya itu diqalqalah, padahal go itu bukan huruf qalqalah. Apakah pengaruh kepada arti? Tidak, tapi pengaruh kepada ilmu tajwid, berarti melanggar, ada ilmu yang dilanggar. Maka di situ seluruh pengurus pesantren pada saat itu tegur ke beliau, kalau besok tidak dirubah, ketika jadi imam tidak ada yang mau ikut berjamaah. Ya, kenapa? Karena mengikuti pendapat Imam Asy-Syafi'i. Jadi ada satu ilmu yang dilanggar di dalam hal bacaan Fatihah ini, pengaruhnya besar. Bagi siapa? Bagi yang tahu. Nah, makanya kalau mereka tahu, ini saya biarkan, udah dikasih tahu tetap, tapi saya ikutin, maka saya ikut bermasalah. Nah, disitulah. Jadi cuman ghairil mag, ya, dia cuman qalqalahkan go-nya saja. Padahal itu go kan bukan huruf qalqalah. Ghairil magdu. Nah, ini magd. Nah, itu aja. Kemudian kalau di pesantren Ciomas PPIQ
ya itu sama. Jadi misal di situ dibuatkan seleksi imam, ya, dari bacaan, dari praktek sholat, tata cara sholat, syarat rukun sholat, semua. Kalau sudah mampu melewati itu, dia boleh jadi imam. Nah, kalau nanti masuk menjadi seorang imam, tidak lulus dalam hal ini, walaupun dalam sholat di stop, Pak. Udah mulai sholat nih, di stop, gitu ya. Jadi ada yang seperti itu fanatiknya, ketatnya dalam hal sholat, ya. Jadi di stop, walaupun ada yang lagi sujud, di stop, ya. Kenapa? Karena memang belum mencukupi itu alasannya. Nah, jadi kenapa? Karena sholat ini adalah segala-galanya yang paling utama terhadap kita. Ya, makanya kalau para ulama kita dulu, para imam kita dulu mempertahankan sholat ini, rela mengorbankan nyawa. Ya, yang penting menjaga sholatnya. Nah, inilah ya yang harus kita menjadikan satu acuan. Mudah-mudahan ini, saya senang sekali dengan imam kita banyak. Ya, mudah-mudahan nanti yuk sama-sama kita mulai dari memperbaiki tahsin atau tartil Al-Quran. Ya. Selama tartil Al-Quran ini kita bagus, nah nanti terus kita pelajari, ada nanti syarat sholat, sunnah-sunnah sholat dan seterusnya. Ya, pertama kita harus pelajari dulu, perbaiki dulu bacaan Al-Quran kita. Yang sudah baik pertahankan, terus ditingkatkan. Yang masih merasa kurang, yuk kita sama-sama belajar. Yuk sama-sama kita perbaiki. Dan selama kita punya itikat baik, keinginan baik untuk perbaiki, insya Allah. Ya, itu satu. Itu tentang bacaan Al-Quran. Kemudian yang kedua, ya sebelum kita masuk tanya jawab. Kemudian yang kedua, yang harus kita perhatikan juga dalam sholat, ya, sholat berjamaah sebagai seorang imam, pasti nanti kan kita ada doa. Ya, berdoa. Nah, maksudnya doa ini juga menjadi pelajaran buat kita bahwa ada namanya dhamir dalam ilmu bahasa Arab. Dhamir untuk pribadi, ada dhamir untuk orang banyak, disebut dengan dhamir mukhatab. Nah, dhamir untuk pribadi, dhamir untuk diri sendiri itu adalah huruf ya atau huruf ta, ya, dengan tu, ya, bahasanya ta tapi tu pakai domah. Tapi kalau tak makainya ta, pakai fathah, itu mukhatab untuk lawan kita. Jadi kalau orang ngobrol nih, saya kamu kayak gitu. Nah, mana dhamir untuk pribadi? Contoh dhamir untuk diri sendiri, ketika kita doa Allahumma gfirli. Nah, li ini kan ya yang dipakai, maka ya ini adalah dhamir untuk pribadi. Ya ini mengartikan aku, saya sendiri. Ya, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Jadi doain untuk diri sendiri. Di belakang ada makmum 40 nggak kebagian. Nah, gantilah dhamir pribadi ya ini dengan na. Na ini lit ta'zim atau lil jami. Jadi na ini kebagian semua dari imam sampai makmum. Jadi Allahumma gfir lana, jangan pakai li. Wali walidi, ya, atau wali walidayya. Nah, ini untuk sendiri. Pokoknya konteksnya selama pakai huruf ya itu sendiri. Gantilah itu dengan wali walidina atau wali walidayna. Jadi na, ya, Allahumma gfir lana wali walidina atau wali walidayna. Jadi na ini adalah dhamir. Warhamhuma. Nah, ini ada pakai huma, ada pakai hum. Huma artinya untuk kedua orang tua, hum artinya untuk semua orang tua. Nah, boleh nggak kita pakai? Nah, dalam konteks huma ini, karena orang tua kita pasti dua, bapak dan ibu, ya. Tapi di ujungnya warahmuhuma rabbauna. Nah, kalau pakai robba ya itu sendiri lagi.
maka gantilah ya ini pakai waw itu lil jam'i, itu juga domir jamak namanya. Jadi waw ini artinya banyak, kama robbauna ya sigara. Jadi kalau sogiro untuk satu ganti pakai sigor, ini pakai jamak ya. Nah kalau Ustaz kasih warhamhum, nah, kan pakai hum, silakan, itu jamak ya. Itu namanya domir mana ya, maksudnya domir yang tidak ada di sini, jadi orang tua kita lah semua. Atau warhamhuma, kedua orang tua berarti kedua orang tua saya, kedua orang tua yang di belakang saya, jadi seperti itu ya. Cuman nanti di situ ada tadi sogiro diganti dan isigoro ya, kama robbauna diganti robbauna, sebagaimana mereka orang tua kami ini menyayangi kami di waktu kecil. Ini salah satu contoh ya. Sama di dalam, makanya domir ini kan sering kita dengar kalau dalam doa kunut ya kan, Allahumma hdini fiman hadait. Ini kalau domir untuk sendiri, kita sholat sendiri subuh komen Allahumma hdini fiman hadait. Tapi ketika jadi imam Allahumma hdina fiman hadait, jadi ni itu diganti nak ya. Ini namanya domir, ini bicaranya ilmu bahasa Arab. Kenapa? Sekali lagi, ini kalau kita terus pakai ini, kalau sendiri-sendiri nanti takut ada orang luar sholat di sini, nanti kita diketawain, oh imamnya nggak ngerti bahasa Arab. Intinya kan gitu, akan ketahuan dari situ ya. Kita akan terlihat oleh orang luar, dari situ sudah ketahuan. Nah makanya ayo kita pelan-pelan untuk merubah ya. Nah kemudian yang ketiga tadi saya katakan, kita harus tahu syarat-syarat sholat, sunnah-sunnah sholat dan seterusnya minimal ya. Nanti insya Allah dalam bab sholat coba kita bahas 4 mazhab. Minimal tata cara sholat yang kita pakai, paling enggak kita tahu ini sumbernya dari mana. Karena contoh takbir nih, kan ada takbir begini ya kan, ada ininya lurus, ada yang ujung yang lurus, ada yang ininya ke atas, ininya yang lurus, ada yang begini, macam-macam. Nah ini tata cara ini kan berdasarkan 4 mazhab, itu maksud saya. Nah paling minimal kita tahu yang kita pakai ini siapa sih, supaya apa? Supaya tidak timbul satu gejolak di jamaah, karena kita harus tetap menjaga ketentraman makmum ya. Oh kemarin imamnya kok ini kalau orang yang tidak paham ke situ kan pasti banyak pertanyaan gitu loh. Nah ini yang kita jaga, ketika ada pertanyaan paling nggak kita bisa menjawab ya. Sama halnya dalam menempatkan tangan di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini ya kan gitu. Yang penting kan pas patokan di pusar ke atas sedikit, ada sini ada. Nah ini beda-beda pendapat ya, ada yang agak ke kiri kan gitu. Nah ini sama, ada nanti menurut imam ini di sini, nah paling enggak kita paham itu ya, supaya tidak terjadi hal-hal. Sekali lagi kita harus menjaga, karena memang tugas imam itu harus luar biasa beratnya. Pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia, tapi pertanggungjawaban juga di akhirat. Berat bagi imam ya. Kemudian terakhir ya, kita menjadi seorang imam itu harus dituntut untuk bijak. Makanya kalau tadi semua pendapat imam mengatakan harus punya tingkatan ketakwaan, tingkatan ibadah yang baik, itu adalah terutama bisa dilihat dari tingkat kebijakannya, bijaksananya. Kenapa saya katakan bijaksana? Contoh, ini banyak imam ya, ya mudah-mudahan di sini nanti kita nggak ada. Ini kan misal nih bacaan ayat-ayat Al-Quran. Ketika ayat rakaat pertama, ini bacaannya pendek. Habis Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, wa zaitun, ini selesai nih. Nanti ketika ayat kedua, rakaat kedua, kita harus punya adab dengan Al-Quran pertama. Jangan ini kita ambil atin. Atin kan ini kalau diurutkan dari surat, ini kan setelah ad-duha. Ad-duha, an-nasyirah, baru atin. Ini atin dibaca dulu, di rakaat kedua baca ad-duha.
Nah ini maksud saya, apakah sah sholat? Sah, cuman adab. Jadi rentetan Al-Quran dari atas ke bawah, ya, atau dari bawah ke atas. Misal dari Al-Fatihah berarti rentetannya ke sini. Berarti ad-duha dulu yang dibaca, baru nanti atin. Dengan acuan rokaat pertama harus lebih panjang dari rokaat kedua. Ya, ini kadang-kadang di rokaat pertama pakai surat-surat pendek, rokaat kedua makanya surat Al-Baqarah. Nah ini yang salah. Ya, makanya kenapa saya katakan kita bisa cerna. Coba kita lihat dalam sholat Id. Rokaat pertama takbirnya berapa? 7 kan. Rokaat kedua 4. Yang lebih panjang pertama apa yang kedua? Nah, tetap dikasih kode oleh Rasul. Sholat gerhana kemarin, rokaat pertama perpanjangkan ruku, rokaat kedua silahkan agak lebih pendek dari itu. Boleh rokaat pertama mau suratnya Al-Baqarah full, silakan. Tapi rokaat kedua harus lebih pendek dari surat Al-Baqarah. Nah jangan dibalik. Rokaat pertama makanya surat-surat pendek, rokaat keduanya Al-Baqarah. Harusnya Al-Baqarahnya yang pertama, jangan di rokaat kedua. Jadi ini adab Al-Quran, jadi harus sesuai dengan urutan. Jadi nomor 9, setelah 9 ya baru 10, jangan 10 dulu baru balik ke nomor 8. Ibarat kita wudhu, nih muka dulu, habis muka langsung kaki, habis kaki nanti ke tangan lagi, kan gitu. Jadi amburadul. Nah jadi semuanya susunan. Ya, nah ini dalam hal sholat berjamaah. Nah makanya sekali lagi kita harus peka dengan ini dalam hal ini, terutama tahsin tartilnya ini adalah syarat utama dalam sholat, karena di situ ada rukun utama sholat adalah suratul Fatihah. Kalau surat Al-Fatihahnya rusak maka sholatnya rusak. Ya, tapi bukan berarti ayat-ayat yang kita baca kemudian boleh kita bebaskan ya dengan tartil yang buruk, bukan. Ya, kita tetap dituntut karena di situ membaca Al-Quran dengan bertajwid hukumnya wajib. Jadi jangan sampai dalam kita melaksanakan sholat ini ada ilmu-ilmu yang kita abaikan, intinya itu. Sementara ilmu ini mengajarkan kita masuk dalam ilmu agama. Ya, mungkin ini sedikit tentang syarat-syarat imam berdasarkan 4 mazhab dan ditambah dengan satu pendapat Imam Al-Ghazali. Dari semua pendapat imam tersebut tartil diprioritaskan, tartil dinomor-satukan, maka ini menjadi salah satu PR kita bersama supaya yang sudah baik tartilnya terus kita perbaiki, yang masih kurang yuk kita sama-sama belajar. Intinya tidak ada kata terlambat dalam mempelajari semua ini, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantu kita selama kita ada niat baik untuk memperbaiki. Ya, ini tuh monggo, mungkin ada yang mau ini. Silakan Pak Farid. Baik, terima kasih kepada Pak Ustaz Agus yang telah memaparkan terkait dengan syarat-syarat sebagai imam. Tentunya ini tidak terbatas dengan imam untuk sholat berjamaah di masjid, karena kita sebagai imam, kadang-kadang kita juga sebagai imam untuk keluarga imam untuk anak-anak kita, imam untuk istri kita, dan mungkin juga kita imam untuk keluarga kecil kita. Nah, barangkali tadi sudah disampaikan, dan kalaupun ada hal-hal yang mungkin ditanyakan, silahkan. Kalau tadi kurang jelas, silahkan, masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya, 10 menit lagi. Silahkan untuk jamaah. Tadi disampaikan dari 4 mazhab. Kalaupun misalnya pernah dengar misalnya di kajian yang lain, misalnya ini ada hal-hal yang ini benar apa enggak, atau ini boleh apa enggak, silakan. Ya, untuk mempersingkat waktu, silakan, barangkali ada yang mau disampaikan. Oh, silakan. Ya. Ayo, silakan Pak Haji. Iya. Ya, silakan Pak Haji. Sepuh dulu lah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak turun kali ya, agak turun makin dikit Pak Haji. Saya kurang jelas. Ada makmum yang dia membaca, ada yang membacanya. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan sholat tanpa al-fatihah tidak sah. Betul. Jadi bagaimana sholat al-fatihah? Sedangkan ada yang mengatakan setelah imam membaca sholat kita harus datang dan dia setelah baca al-fatihah baca sholat memang tidak membaca ada mendengar katanya. Jadi mana yang sebenarnya ini? Ya. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut aja ya waktunya. Ayo, boleh. Silakan Pak RW untuk selanjutnya. Pertanyaan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah ada dua pertanyaan. Kalau Pak RT sih tadi Pak RW lebih cenderung kepada nasihat juga ya untuk kita bersama. Pertanyaan dari Pak Haji Herman yang saya tangkap tadi, bagaimana kalau seorang makmum tidak membaca suratul Fatihah sementara kan maksudnya karena mendengar bacaan imam, intinya gitu kan Pak Haji ya? Iya. Jadi makmum ini nggak baca Al-Fatihah karena dia fokus mendengar bacaan imam. Sementara pertanyaan sah nggak sholatnya kalau dia tidak baca Fatihah kondisi seperti ini, benar nggak? Jadi gini, menurut mazhab yang ada, kalau yang saya sampaikan tadi, Fatihah rukun utama itu tidak ada toleransi menurut Imam Syafi'i, tidak ada, kan itu rukun utama. Nah, menurut mazhab Imam Hambali termasuk Imam Maliki, idza quri'al Qur'anu fastami'u, kan itu yang dijanjikan dasar. Apabila Al-Quran sedang dibaca maka dengarkan. Nah, Imam Hambali menggunakan dasar ini, ayat ini, bahwa makmum ketika imamnya sedang baca surat boleh dia tidak baca Fatihah, tapi dia catatan harus fokus mendengar bacaan imam. Nah, makanya tadi dari situlah keluar yang saya katakan tadi, kebijakan seorang imam yang menggunakan paham ini mau tidak mau setelah membaca waladhdallin amin kasih jeda, berarti jangan langsung membaca surat, biarkan makmumnya dulu selesaikan Fatihahnya, setelah itu baru dia baca surat gitu Pak Haji.
Sah nggak sholatnya? Saya bilang kalau menurut Imam Syafi'i tetap tidak sah. Tapi kalau menurut Imam Hambali sah. Itu dalam posisi ini berarti kan dia datangnya telat nih. Dia datang sholat Allahu Akbar, imamnya sudah baca surat, kan gitu. Nah berarti kan dia tidak ada jeda untuk baca Fatihah. Sementara Imam Hambali mengatakan apabila Al-Quran sedang dibaca, dengarkan. Maka Allahu Akbar takbir, langsung mendengar bacaan imam. Tapi sekali lagi kalau di kita dominan menggunakan Imam Syafi'i. Ya gitu Pak Haji. Nah kalau ditanya diterima nggak sholatnya, jangan tanya fikih, itu urusan Allah kalau diterima atau tidak. Fikih 4 mazhab ini hanya menjawab oh ini sah, ini tidak, itu aja. Ya tapi kalau tadi kita berpatokan Imam Syafi'i, nggak sah sholat kita kalau tidak baca suratul Fatihah. Nah ini makanya nanti di bab sholat kita bahas 4 mazhabnya ini. Ya termasuk cara takbir, bacaan amin, bacaan doa iftitah. Nanti kan iftitah ternyata nggak satu, nggak seperti yang kita baca Allahu Akbar kabira, tidak hanya itu, ternyata banyak. Ya itu nanti insyaallah nanti kalau ada ini kita kupas, mudah-mudahan kita semua panjang umur, Amin. ya. Nah jadi itu Pak Haji ya. Jadi kalau Imam Hambali mengatakan boleh tidak baca suratul Fatihah kalau imam sudah mulai membaca surat dan kita telat. Ya, jadi semua itu punya dasar, sekali lagi punya dasar dalil yang digunakan. Ya. Kemudian yang kedua tadi Pak RW, saya lebih cenderung tadi katakan ini saran buat kita bersama. Memang ada beberapa adab yang harus kita kedepankan. Ya. Tadi Pak RW mengatakan jadwal imam hari ini langsung ke depan, misal tanpa ada basa-basi adab lah istilahnya, itu juga melanggar adab. Makanya sebenarnya setiap masjid itu dituntut harus ada imam tetap. Kenapa? Karena konsepnya begini, seorang imam orang luar datang ke masjid kita, ketika ada imam tetap, walaupun dia bacaannya, hafalannya 30 juz, dia tidak boleh menjadi imam sebelum ada izin dari imam tetap. Ini aturan. Ya, jadi misal nih imam masjid kita ini hafalannya cuma 1 juz. Anggaplah hafal juz 30 aja lah, karena surat pendek gitu kan. Datang nih dari Timur Tengah ke sini, dia hafalannya 30 juz. Kalau menurut Imam Syafi'i tadi kan harus mengedepankan yang hafalannya lebih banyak. Tapi disitulah Islam bijak. Tetap diberikan ke dalam hal semacam ini adalah ada adab yang harus dikedepankan. Di sini itu ada istilahnya yang punya rumah lah. Maka sebelum ada izin dari yang punya rumah, walaupun ilmunya setinggi langit, tidak boleh dia mendahului yang punya rumah. Nah ini adabnya. Maka harus ada izin. Ya makanya nanti kan kalau kita udah ada ketua DKM dan semua tersusun, itu nanti paling nggak ada izin dari ketua DKM. Ya siapapun jadi imam paling nggak, makanya kan ada aturan, ya kan gitu. Ya makanya kan ada, jadi ada adab yang harus kita kedepankan. Kenapa? Imam ini kan tadi kan syarat-syaratnya kan punya kualitas ibadah dan semua. Ini luas loh, ibadah ini luas. Termasuk bagaimana dia adab terhadap sesama dan seterusnya. Bagaimana ketika memutuskan sesuatu, apakah menimbulkan gejolak apa tidak, bagaimana yaitu jadi ini kiasannya luas ya. Nah maka untuk itu dalam hal-hal ini kita memang disusun jadwal ini sangat luar biasa bagusnya, alhamdulillah. Tapi sekali lagi yuk kita sama-sama saling menghormati, saling menghargai, adab kita kedepankan karena kita sama-sama orang beriman kepada Allah. Amin. Ya ini ya Pak RW ya. Jadi seperti itu, apalagi di sini misalnya ada Pak RW, ada Ustadz Zarkasi, ada Pak Haji, imam di belakang set langsung nyelonong tanpa ada basa-basi. Padahal mereka inilah orang tua kita, itu maksudnya. Paling enggak izin seperti itu. Ya makanya itulah saya katakan tadi, kenapa di masjid lain yang besar-besar itu selalu ada imam tetap? Itu adalah nanti memberikan keputusan. Ketika ada tamu, maka beliau akan mempersilahkan untuk jadi imam. Kalau sudah dipersilahkan, maka boleh dia menjadi imam.
Jadi tidak melihat bahwa saya orang hebat, saya hafalannya tinggi, saya orang mampu, nyelonong, itu nggak boleh. Ya, walaupun dia ilmunya tinggi, tapi tidak boleh melewati yang punya wilayah. Ya, kayak contoh RW 32 di sini ada orang desa nyelonong masuk ke sini, nggak boleh, harus izin dulu kepada RW. Inilah adabnya. Nah, dari sinilah kelihatan bahwa oh, Islam itu indah, Islam itu luar biasa, ya, Islam itu damai. Maksudnya dari situ bisa terlihat. Ya, itu Pak RW ya. Ya, silakan Pak Haji. Boleh, silakan. Ya, iya, silakan. Kirain mau sarapan duluan gitu. Sudah sangat kanan dan kanan. Saya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada guru kita Agus dan ini bukan pertanyaan tapi ada ketua RW dan ada berdasarkan, jadi mungkin ke depan insya Allah dengan adanya kolaborasi membuat makin lengkap. Untuk kajian seperti ini saya mengusulkan ada PPT tampilan yang fokus. Jadi pada saat kami sebenarnya berbicara, karena kalau kajian begini suka ada yang berbicara, jadi kalau PPT punya untuknya ini bagi-bagi mudah dengan adanya PPT dari pembuatan PPT 15 menit saja. Nanti kalau ada yang belum rapi, tinggal komunikasi ini macam ini. Ada apa dulu? Muridnya juara nasional. Alhamdulillah. Jadi PPT itu sangat perlu kalau saya itu kalau kita PPT kurang. Maka saya kali itu sebenarnya kita lihat soal dulu sangat seperti apa yang lebih yang sama paling lakukan menanam sambil menyimak di musola itu kayaknya lebih. Jadi itu sudah berharap silakan kajian ini. Kalau saya pribadi mengharapkan segera ada fokus sehingga pada saat kajian bisa berkesinambungan. Jadi hari ini bahasa apa itu sampai lama apa yang dibahas. Nah, kemudian kalau misalkan setahu saya tidak harus bikin sendiri, foto pindah, tulisannya pindah dari 15 menit jadi itu tampilan PPT. Jadi biar kita itu yang menyimak, mendengarkan sambil menyimak apa yang disampaikan sama lebih fokus. Dia fokus. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan depan tidak terlalu lama direalisasi itu karena beda dengan tadi kalau ada video. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada seluruh jamaah atas waktunya, mengingat waktu kita terbatas, dan terima kasih juga atas segala usulan ini demi kebaikan kita, dan insya Allah kita step by step ya, artinya kita tidak bisa sekaligus menyempurnakan karena memang kita ini juga dalam tahap bagaimana terus memperbaiki, dan kita pun insya Allah menampung aspirasi-aspirasi dari seluruh jamaah. Dan untuk mempersingkat waktu karena waktunya sudah lewat ya, kita akhiri saja, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada guru kita Ustaz Agus Mulyadi yang telah memaparkan ilmunya, dan mudah-mudahan ini juga menambah wawasan buat kita sekaligus memotivasi
khususnya untuk kita semua, jangan sampai dengan tadi dibahasnya syarat-syarat imam, ini imam pada mundur semua. Jadi wah berat semua nih kayaknya. Jadi imam itu syaratnya luar biasa. Tapi ini justru mudah-mudahan menjadikan motivasi buat kita terus memperbaiki kekurangan yang ada di dalam diri kita, dan tentunya kita juga mohon bimbingan juga nih dari guru-guru kita untuk tetap memperbaiki kekurangan mungkin dari imam-imam yang baru belajar, termasuk saya sendiri nih, masih banyak kekurangan. Dan untuk mempersingkat waktu, kita tutup saja kajian pagi ini. Mudah-mudahan Allah mencatat kajian ini dengan amal soleh, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tadi saya buka dengan salam, ya saya harus tutup dengan salam. Ya, belum ditutup. Kalau ini dari MC, ya baik. Cuman sebelum saya tutup dengan salam, mari sama-sama kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pengajian kita pada pagi hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, sebagaimana Imam Asy-Syafi'i berpesan kepada kita, ilmu itu bukan untuk dihafal, tapi ilmu itu yang bermanfaat. Walaupun cuma sekata, tapi bermanfaat itu lebih baik daripada dihafal. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafiina wa karimina wa adlina Mustafa wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafham wa wazidna 'ilman nafi'a wa alhiqna bis salihin. Allahumma rizqna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan wasi'an min ghairi tabin wala masyaqqatin wala dhair. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sarapan.